عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى. Kami dari episode 6 yang beranggotakan saya yaitu Indro Prastio NIM 19/2011-0051 dan rekan saya Mbak Kurnia Kinanti dan Mas Fatih Abdi Salam. Kali ini saya akan membahas tentang cabang-cabang ulumul hadis pada matan. Secara bahasa, matan yaitu punggung jalan tanah yang keras dan tinggi. Secara istilah yaitu teks hadis yang mengandung makna dan terletak di penghujung sanad. Atau bisa dikatakan bahwa matan adalah isi hadis yang diriwayatkan. Ada beberapa hadis dari segi wujud matanya ada 5, yaitu 1 hadis qauli, 2 hadis fi'li, 3 hadis takriri, 4 hadis kauni, dan 5 hadis hami. Pertama yaitu hadis qauli, yaitu hadis yang matanya berupa perkataan yang pernah diucapkan. 2 hadis fi'li, yaitu hadis yang matanya berupa perbuatan sebagai penjelasan praktis terhadap peraturan syariat. 5 hadis takriri, yaitu hadis yang matanya berupa takrir, yaitu kesan atau peristiwa atau sikap atau keadaan Nabi Muhammad mendiamkan, tidak mengadakan tanggapan atau menyetujui apa yang telah dilakukan atau diperkatakan seseorang atau sahabat. 4 hadis kauni, yakni hadis yang matanya berupa keadaan, hal, ihwal, dan sifat tertentu. 5 hadis hami, atau hadis yang matanya berupa rencana atau cita-cita yang belum dikerjakan sebelumnya berupa kaul atau ucapan. Terima kasih. Saya akan menerangkan mengenai hadis dari segi penisbatan matan. Itu ada 5. Yang pertama yakni hadis marfu. Hadis marfu adalah hadis yang matanya dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir dari Nabi Muhammad. Yang kedua adalah hadis mauquf. Hadis mauquf adalah hadis yang matanya dinisbahkan kepada para sahabat, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir dari para sahabat. Yang ketiga yakni hadis maqtu, yakni hadis yang matanya dinisbahkan kepada para tabi'in, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir dari para tabi'in. Yang keempat yakni hadis qudsi, yakni hadis yang matanya dinisbahkan kepada Nabi Muhammad. Lafadznya dari Allah, tetapi maknanya dari Nabi Muhammad, para sahabat, dan para tabi'in. Selanjutnya yang kelima yakni hadis maudhu. Hadis maudhu di sini adalah hadis yang matanya dinisbahkan kepada selain Allah. Di sini ada yang namanya hadis hakiki dan hadis hukmi. Untuk hadis hakiki adalah hadis yang dapat diketahui dengan mudah dan jelas. Yang kedua yakni hadis hukmi, yakni hadis yang sulit atau tidak jelas. Ya, di sini saya akan memberikan contoh dari keterangan atau penjelasan teman saya. Ini contoh dari hadis marfu dari keterangan tadi. Contohnya an Ibnu Umar radhiyallahu an qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bisa ba'i wa isrina darajat. Rawahu Bukhari wa Muslim, yang artinya dari Abdullah Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sholat jamaah itu lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis di sini itu merupakan hadis marfu, yang artinya hadis yang matanya dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan cirinya terdapat pada lafal anna Rasulullah SAW qala, artinya bahwa Rasulullah SAW telah bersabda. Dan yang menisbatkannya
adalah sahabat, yakni Abdullah ibn Umar sebagai rawi pertama. Sahabat ini merupakan sanad terakhir bagi kita atau juga bisa disebut sebagai asal sanad bagi suatu hadis. Hadis tersebut juga hadis qauli, artinya hadis yang matanya berupa ucapan atau perkataan. Cirinya adalah pada lafal anna Rasulullah SAW. Jadi hadis di atas atau hadis yang saya sebutkan tadi itu hadis marfu qauli. Begitu. Sekian dari keterangan saya. Dengan cintamu ya Rabbi, damaikan